Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hmm. Perkenalkan, kami dari mahasiswa STIT Insanul Fikri Mungkit Magelang akan melakukan sesi konseling untuk memenuhi tugas mata kuliah kami, yaitu teori dan praktik konseling individu. Nah, di sini teknik yang akan kita gunakan yaitu Cognitive Behavior Therapy atau CBT. Dan untuk saya sendiri, Senior Etika sebagai konseli, dan nanti Mbak Febriana Purnamasasi sebagai konselornya. Kita mulai percakapannya. Oke, percakapannya ini via Zoom ya. Oke, kita mulai. Eh, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Ibu. Oke, Mbak Nia, gimana kabarnya? Alhamdulillah, Ibu. Kabar saya baik, tapi ini agak, itu sih, Bu, agak bingung sama diri sendiri. Oh iya, oke. Lagi bingung ya? Boleh deh diceritain. Bu siap dengerin kok. Nah, iya, Bu. Jadi, akhir-akhir ini tuh saya sering merasa kok kayaknya susah sekali buat nambah hafalan. Padahal sebelumnya tuh sehari itu bisa sampai dua halaman itu lancar, Bu. Nah, sekarang nggak satu halaman aja udah agak yang lupa-lupa. Terus nyampe kadang bingung, ini kenapa ya? Kok aku bisa kayak gini? Padahal dulu aku mampu. Gitu. Gitu. Jadi Mbak Nia bilangnya pernah lancar ya 2 halaman gitu kan? Nah, itu luar Iya, biasa banget loh. Keren, keren banget itu gitu. Berarti udah ada nih dasar kalau misalnya Mbak Nia tuh mampu gitu ya, udah ada punya kemampuan yang kuat kayak gitu. Nah, sekarang coba deh kita lihat bareng-bareng gitu ya. Apa sih yang berubah belakangan ini dari Mbak Nia gitu, kesehariannya, aktivitasnya, atau sedang berpikir apa gitu. Coba diingat-ingat lagi. entahlah, Bu. Mungkin karena aku mulai kepikiran nilai-nilai sekolah kali ya, Bu. Di sekolahan juga lagi banyak tugas. Terus kadang ngerasa kok hafalannya jadi kayak stuck, nggak ada perubahan. Akhirnya jadi bikin stres sendiri, Bu. Gitu. Jadi sekarang ini sekalian selain hafalan gitu ya, Mbak Nia nih juga mikir tentang tugas sekolah, terus banyak gitu ya, terus eh, apalagi yang lain-lain gitu yang bisa jadi buat tambah pikiran gitu ya. Iya begitu. Iya, Bu. Nah, Iya. nah, wajar sih, wajar banget kalau misalnya jadi banyak kepikiran gitu ya. Kalau boleh tahu nih. eh, Karena apa sih yang Mbak Mia pikirkan selama proses menghafal gitu ya sekarang ini tentang diri Mbak Nia gitu. Maksudnya kan ini berkaitan sama menghafal ya. Nah, pas ketika menghafal nih, Mbak Nia tuh yang Mbak Nia pikirkan apa gitu sekarang pas Kalau pas sendirian lagi pasti. menghafalin itu mikirnya, aduh ini jangan-jangan saya mulai bodoh atau mungkin oh sudah nggak ridho apa ya sama saya menghafal Al-Quran kayak gitu, Bu. Nah, jadi itu pikiran yang cukup berat ya. Merasa sedih nggak sih ketika berpikir, kok aku nggak bisa ya gitu. Kok aku susah ya, kok Allah nggak ridho ya gitu. Nah, jangan-jangan nih pikiran itu nih yang buat kita jadi tambah berat gitu. Padahal tadi kamu di awal udah pernah cerita kan, pernah menghafal biasanya tuh 2 halaman 1 hari lancar begitu kan? Iya nggak sih? Iya, iya Ibu. Hmm. Ini termasuk pemikiran negatif kan? Iya, Iya. Tetap ngerasa berat sampai hari ini. iya Bu. Masih ngerasain kayaknya kok berat banget, kayak ngulang-ulang terus hafalannya, tapi nggak nempel di otak Bu.
Udah pernah nyoba apa ya, ngelakuin sesuatu nggak atau masih terjebak sama pemikiran seperti itu gitu untuk sekarang? Belum, Bu, belum pernah ngelakuin apa-apa. Palingnya mikirin, ini kenapa kok bisa kayak gini? Oh, masih banyak, Ngulang-ngulang terus. masih banyak berpikir negatifnya ya berarti ya. Iya, Hmm, Boleh Ibu usulkan sesuatu? boleh, Bu. Gimana caranya, Bu? Eh, kita diawali dulu ya. Tadi paling apa ya? eh, kita awali dulu nih. Tadi kan identifikasi masalah pertamanya adalah kita apa Mbak Nia itu merasa punya pemikiran-pemikiran negatif tentang diri sendiri padahal sudah punya bukti kalau pernah menghafal 2 halaman gitu kan. Nah, Iya. sekarang pikiran negatif itu kita ganti dengan pikiran-pikiran yang positif kayak gitu ya. Misalnya ketika lagi sendiri terus mikir, "Ah, aku kayaknya nggak bisa gitu ya. Oh, aku kok susah banget ya. Kok Allah kayaknya nggak ridho, aku kayaknya banyak dosa gitu." Nah, langsung dihilangkan, langsung di-cut. Coba langsung pikirkan, oh, hari ini mungkin aku lelah. Oh, aku hari ini butuh jeda. Oh, nggak apa-apa ketika hafalan belum lancar-lancar, tapi aku akan berusaha. Coba dipikirkan kayak gitu. Ah, aku bisa, aku pernah bisa. Gitu. Coba diganti dengan kalimat-kalimat positif yang bisa menyemangati diri sendiri. Jadi kalimat yang negatif yang terfikirkan ketika sudah timbul, coba diganti dengan pemikiran-pemikiran yang positif gitu. Mau dicoba nggak? Oke. Baik, Ibu. Nanti saya akan mencoba cara-cara yang Ibu tadi jelaskan. Berarti pada intinya itu saya harus menghilangkan pikiran-pikiran negatif itu berubah menjadi pikiran positif ya, Bu. Betul, katakan afirmasi-afirmasi positif kepada diri sendiri gitu. Iya, Bu. Aku catat ya, Bu. Kayaknya aku emang sering banget nyalahin diri sendiri sih. Hmm, ya, betul. Justru karena sering nyalahin diri sendiri itu, energi kita tuh bakal lebih banyak habisnya. Jadi daripada fokus sama eh, sesuatu yang apa ya, yang nggak baik gitu ya, mari kita alihkan lagi lah pemikiran kita eh, ke yang hal-hal yang lebih positif lagi, gitu. Ya, Gimana? baik, Bu. Terima kasih, Nge. Iya, Ya, Bu. Terima kasih banget. iya, Rasanya agak lebih sama-sama. ringan setelah cerita-cerita sama Ibu. Insya Allah bakal mencoba langkah-langkah yang tadi. Oke, thank you. Terima kasih juga sudah mau berkonsultasi ya. Eh, Iya, nanti, Ibu. oh ya, nanti setelah setelah ini, setelah kita berjalan lagi, kita pantau lagi ya. Mungkin akan ada apa ya, eh, perbaikan jadwal dan yang lain-lain yang bisa kita lakukan selain afirmasi, apa ya, berpikir positif ini gitu. Jadi untuk pertama yang harus yang coba diterapkan dulu adalah mari kita berpikir mengganti pikiran-pikiran negatif kita dengan pikiran-pikiran yang positif Titik. begitu. Iya, Bu. Terima kasih. Mungkin itu saja ya, Bu ya. Ya, Konseling, iya, konseling kali ini. Terima iya. kasih, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nanti kalau ada apa-apa boleh langsung di WA ya. Jadi tidak harus menunggu jadwal konsultasi selanjutnya begitu ya. Oh, iya, Bu. Terima kasih. Oke, sama-sama.